Assalamualaikum. Sekarang saya akan mencontohkan bagaimana perhitungan validitas dan reliabilitas. Seperti yang saudara tahu ya, bahwa saudara itu kan kemarin sudah membuat soal. Nah, soal tersebut saya udah periksa dan itu sudah benar lah. Jadi sudah bisa diujikan. Jadi saudara kalau bisa nanti soalnya tersebut diberikan kepada baik itu anak SMA kalau bertemu atau misalnya teman gitu, diberikan dan disuruh kerjakan hasilnya apa adanya. Jadi jangan nyontek supaya kita tahu bagaimana posisi soal kita. Kalau bisa sih dia memang sudah mempelajari soal tersebut gitu. Jadi jangan sampai yang benar-benar nggak tahu sejarah yang materi kita buat terus dia disuruh ngerjain, itu pasti hasilnya akan berbeda. Nah, nanti setelah saudara memberikan soal tersebut kepada teman atau kepada anak SMA, nanti tolong bikin tabel yang isinya seperti ini. Nanti ada nomor, ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini nomor ini adalah jumlah dari pesertanya ya. Misalnya kalau jumlah yang mengerjakannya ada 10, ya berarti di sini harus sampai 10. Kalau jumlahnya ada 20 ya ininya sampai 20. Kemudian di sini ada P1, P2, P3, P4, P5 sampai ke P10. Ini adalah soalnya. Kan saudara buat 10 soal ya. Ada 10, ada yang lebih, nanti taruhnya di sini. Kemudian nanti misalnya peserta nomor pertama dia menjawab yang pertanyaan nomor 1 itu benar. Kalau benar nanti ditulis angka 1. Kemudian yang nomor 2-nya dia salah. Nah, 0 gitu. Jadi kalau 1 itu tandanya benar, 0 itu tandanya salah. Karena ini soal pilihan ganda kan. Jadi antara benar dan salah. Jadi kalau benarnya 1, kalau salahnya 0. Kemudian nanti diisi aja sama saudara. Misalnya 0, ini yang benar, ini salah, kemudian ini benar-benar. Itu kan tergantung dari yang menjawab ya. Kita nanti nggak bisa juga kita kayak gitu aja lah pokoknya. Nanti silahkan dicoba oleh saudara. Nanti bikin tabel harus rapi ya, ini kan masih berantakan. Jadi antara 1 dan 0 ya. Kemudian nanti di sini ada yang namanya jumlah. Nah, jumlah itu adalah jumlah ke pinggir ini. Tuh 2, 3, misalnya 4, 5 berapa? Kan ntar ada 10 ya, ada berapa benarnya. Jadi si A ini, si peserta nomor 1 ini, dia benar soalnya berapa? Misalnya dia benarnya 5. Terus peserta nomor 2 benernya berapa? Dia benernya 7 misalnya. Peserta nomor 3 dia benernya berapa? Benernya 8. Nanti jumlahnya di sini. Terus di sini jangan lupa ada jumlah kuadrat. Nah, kalau jumlah kuadrat berarti yang 5 ini dikuadratkan jadi 25, yang 7 jadi 49, yang 8 jadi 64 dan seterusnya. Jadi dikuadratkan. Nah, yang terakhir di sini juga harus dibikin n. N juga kan artinya jumlah ya. Tapi jumlahnya dari atas ke bawah gitu. Jadi pertanyaan nomor 1, berapa orang yang benar? Nanti dihitung aja misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya ada 6 orang. Nomor 2 misalnya ada 7 orang. Nomor 3 ada 8 orang. Nomor ini ada 2 orang misalnya. Ini ada 3 orang. Nah, jadi ini 3 ya, minimal 3. Ini udah bener 3. Nah, jadi nanti kayak gini bikin tabelnya, terus bikin tabel yang rapi. Jadi ada n-nya, ada jumlahnya, jumlah ke pinggir, ada kuadrat dari jumlah itu gitu. Sekarang kita akan menghitung validitas. Nah, apa sih yang dinamakan dengan validitas? Saudara juga bisa mencari sendiri ya, dan juga bisa mendengarkan presentasi dari temannya gitu. Jadi uji validitas ini bertujuan untuk menilai apakah perangkat alat ukur itu sudah tepat untuk mengukur apa yang seharusnya diukur atau belum gitu. Jadi memang ketika kita membuat soal juga apakah sudah pas belum soal tersebut. Kan kita misalnya tujuannya ingin mengukur kemampuan berpikir siswa, misalnya di bidang pemahaman dia mengenai kolonialisme di Indonesia. Apakah soal tersebut sudah membuat siswa tersebut paham tidak gitu dengan materi tersebut. Makanya kita harus ada namanya uji validitas. Untuk uji validitas ini terbagi dua. Ada namanya uji validitas poin biseral. Nah, ada juga yang namanya
uji validitas person. Nah, apa bedanya? Kalau poin biseral ini untuk yang soalnya itu pilihan ganda. Sedangkan kalau yang person itu untuk yang esai gitu. Biasanya digunakan seperti itu. Nah, kalau rumusnya juga berbeda antara yang poin biseral dan juga person. Kalau yang poin biseral itu R itu kan validitas ya. R itu sama dengan MP dikurangi dengan MT per SD atau standar deviasi, kemudian diakarkan P per Q. Ini untuk poin biseral. Jadi ini untuk pilihan ganda kita nanti menggunakan rumus yang ini. Kemudian untuk yang esai ini nanti kita menggunakan rumusnya beda lagi. Agak-agak panjangnya. R sama dengan N jumlah XY dikurang X jumlah Y kemudian dibagi akar N X kuadrat dikurang X ini dikuadratkan ini kayak gini kurangnya, kemudian N Y kuadrat Y. Nah, nanti juga saudara saya minta untuk membuat soal esai ya dan melakukan perhitungan ini. Tapi sekarang kita akan fokus dulu ke poin biseral gitu. Sebenarnya ini tuh apa sih artinya? Kalau R ini adalah rumus dari validitas ya untuk soal PG kan yang ini. Nah, sekarang yang MP ini dilihat dari mana? Ini MP ini artinya penjumlahan X dari nomor yang benar bagi jumlah yang benar. Ini saya udah print ya yang tadi saya ini. Nah, untuk MP-nya itu adalah kita lihat dari sini. Ini kan nomor yang nomor 1 ya. Ini yang 1 ini kan benar kan artinya. Nah, kita lihat dari jumlahnya. Jumlahnya itu adalah 8. Jadi untuk MP itu sama dengan 8. Kemudian kita lihat lagi ke sini. Ini juga benar kan yang nomor yang responden 2 di pilihan ganda nomor 1. Kita lihat lagi jumlahnya adanya 5. Ditambah 5. Jadi untuk validitas ini adalah dilakukannya per nomor. Jadi kita harus ngecek apakah nomor 1 itu valid, apakah soal nomor 2 ini valid, nomor 3 ini valid gitu. Jadi kita harus lihat dari sana. Kemudian kita lihat lagi 6 ya. Dari nomor 1 ini responden nomor 6 itu betul. Ini kan salah. Kalau salah dia diabaikan aja. 6 benar kan? Nah, kita lihat jumlahnya 4 ya. Nah, tambah 4. Kemudian kita nomor 7 dia 7 tambah 7. Kemudian nomor 8 dia 5. Nah, berarti nomor 8 itu 5. Nah, ada berapa orang yang benar? Tuh 2, 3, 4, 5. Ya, sama ya. Dari penjumlahannya juga ada 5 orang yang untuk nomor 1 itu yang benar. Jadi kita jumlahkan nanti dibagi 5. Nah, hasilnya adalah MP itu. Kemudian untuk MT, nah untuk yang ini, MT itu merupakan jumlah X keseluruhan dibagi dengan jumlah siswa. Di sini tadi kan kita sudah bikin X ya. X itu adalah jumlah. Di sini jumlah dari X itu adalah 55. Jadi yang dijumlahkan itu nggak cuma nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi juga untuk jumlah X dan jumlah kuadrat, X kuadrat, itu juga dijumlahkan semuanya. Ini nih, 55 adalah penjumlahannya nomor 8. Yang ini 8 tambah 5 tambah 8 sampai dengan sini. Hasilnya adalah 55. Jadi MT itu 55 dibagi dengan jumlah siswa. Jumlah siswanya ini ada 10. Ada 10 siswa ya. Jadi dibagi 10. Nah, itu adalah MT-nya. Kemudian untuk P ini, P itu merupakan jumlah yang menjawab benar pada butir tertentu dibagi jumlah keseluruhan. Karena kita lagi membahas soal nomor pertama, butir nomor 1. Nah, yang benar ada berapa orang? Tadi kan udah kita sebut juga ya. Yang benar nomor 1 itu ada 5 orang. 5
dibagi jumlah keseluruhan siswa. Ada 10. Jadi bagi 10. Itu P-nya. Kemudian untuk Q itu adalah 1 dikurangin P. Nanti hasil P ini, misalnya hasilnya adalah X ya. Jadi nanti 1 dikurang X. Itu adalah hasil dari Q tersebut. Nah, bagaimana dengan standar deviasi? Yang ini nih, yang di bawah sini. Nah, untuk menghitung standar deviasi itu sebenarnya ada rumus tersendiri. Rumusnya adalah akar jumlah X kuadrat per N dikurang jumlah X per N kuadrat. Nggak usah bingung ya, ini sigma artinya adalah jumlah. Nah, jumlah dari X kuadrat, jumlah dari X. Mungkin agak bingung, tapi kalau kita lihat tabel ini yang udah kita bikin, jumlah X kuadrat itu nih, jumlah kuadrat kan, ini kan sama dengan X kuadrat. Jumlahnya adalah 325. Oh, jangan lupa bikin akarnya. Dibagi N, jumlah keseluruhannya itu ada 10. Dikurang jumlah X. Jumlahnya adalah 55. Dibagi 10. Nah, ini dikuadratkan. Ini nih, bagikan dulu, kemudian nanti dikuadratkan. Hasilnya nanti ini bagi dulu, dikurang ini, kemudian diakarkannya dikeluarkan. Nah, itu untuk menghitung validitas. Jadi silahkan dicoba oleh saudara. Kalau misalnya masih kurang ngerti, silahkan cari lagi di internet, di media manapun. Ini untuk validitas, tolong dikerjakan. Berarti nanti akan ada 10 rumus ya. Kalau saudara bikin 10 soal, berarti nanti akan ada 10 rumus. Dengan tentunya angkanya pasti beda-beda. Dari sini juga pasti kelihatan akan beda gitu. Ini ada beberapa aja yang sama ya, dari step nomor, tapi sisanya itu pasti beda gitu. Untuk standar deviasi mungkin ini akan sama di step nomornya. Nah, jadi akan ada nanti kita lihat. Kemudian setelah itu nanti saudara kan akan menemukan angka hasilnya. Setelah menjumlahkan ini, misalnya hasilnya adalah 0,6 misalnya hasilnya itu. Nanti kita lihat, saudara lihat nanti di internet karena ini sudah baku ya. Ini hasil 0,6 namanya adalah R hitung. Nah, yang harus saudara cari di internet namanya R tabel. Nah, jadi udah ada standarnya. Standarnya seperti ini. Kalau misalnya soalnya itu ada 10, R tabelnya misalnya 0,5. Kalau misalnya soalnya 20, R tabelnya sekian. Tapi karena kita 10, ya kita lihat misalnya itu adalah 0,5. Yang benar adalah, yang valid, soal yang valid adalah ketika R hitung ini lebih besar daripada R tabel. Nah, kalau kita lihat seperti ini, R tabel 0,5, R hitungnya 0,6. Berarti soal tersebut sudah valid. Seperti itu. Jadi ini tugas saudara untuk menentukan apakah soal nomor 1 valid, apakah nomor 2 valid, nomor 3 valid, sampai dengan nomor 10 apakah sudah valid atau belum. Dilihat dari rumus yang ini. Gitu.